Salam semangat terus. Hari ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang fluida dinamis ya. Nah, fluida dinamis yang akan kita bahas ini ada 3 submaterinya, karena yang lalu kita sudah selesai tentang konsep kontinuitas, hukum Bernoulli, dan pipa bocor. Sekarang kita masuk ke submateri pada fluida dinamis yang venturimeter tanpa manometer, kemudian venturimeter dengan manometer, dan gaya angkat pesawat. Pada slide yang tertera ini adalah venturimeter tanpa manometer. Nah, venturimeter itu adalah alat yang dipasang pada pipa-pipa untuk mengukur laju fluida. Nah, jadi venturimeter ini dipasang pada pipa-pipa untuk mengukur laju fluida yang mengalir pada pipa tersebut. Nah, perhatikan ya di sini ada pipa yang berdiameter besar dan pipa yang berdiameter kecil. Pada kasus ini akan ada syaratnya. Syarat yang pertama pada kasus ini, kalian perhatikan. Karena A1 lebih besar daripada A2, oke, syaratnya karena A1 lebih besar daripada A2, maka di sini kita bisa tahu ya, pasti laju fluida yang mengalir pada pipa A1 akan lebih kecil daripada laju fluida yang mengalir pada pipa kedua. Nah, di sini juga ditunjukkan adanya perbedaan ketinggian ya pada pipa besar dan pada pipa kecil. Air yang mengalir pada pipa besar ketinggiannya lebih tinggi dibandingkan pada pipa kecil. Nah, kenapa ketinggian fluida ini berbeda? Nah, ketinggian fluida ini berbeda dikarenakan karena syarat ini salah satunya. Nah, salah satunya yaitu karena laju fluida pada pipa besar itu kecil dibandingkan dengan pipa yang kecil ya, yang mengakibatkan tekanan pada pipa besar itu akan lebih besar. P1 akan lebih besar daripada P2 yang mengakibatkan adanya perbedaan ketinggian fluida yang masuk pada pipa yang vertikal ini. Pada pipa vertikal A1 yang diameternya besar, ketinggiannya lebih tinggi dibandingkan pada pipa yang berdiameternya kecil, karena tekanan pipa pada diameter kecil itu lebih rendah dibandingkan tekanan pada pipa yang diameternya lebih besar. Nah, di sini syaratnya juga H1 itu sama dengan H2. Kalian tarik di sini. Nah, ini H1-nya di mana sih? H1-nya itu di sini nih. Nah, ini adalah ketinggian H1 terhadap titik acuan ya. Dan ini adalah ketinggian H2 terhadap titik acuan. Nah, cairan yang akan diukur kelajuannya mengalir pada titik yang tidak memiliki perbedaan ketinggian. Nah, ini kita menggunakan konsep Bernoulli. Masih ingat ya konsep Bernoulli? Nah, kita masukkan persamaan dari konsep Bernoulli. Maka P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Karena H1 dan H2 itu sama syaratnya, oke, syaratnya karena H1 sama dengan H2, berarti ini dengan ini akan hilang. Jadi persamaannya tinggal P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat, ini 0, sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Nah, tinggal kita pindah ruaskan. P1
dikurangin P2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat dikurangi setengah rho P1 kuadrat. Nah, kalian ingat, ini P1 dikurangin P2, ini adalah selisih tekanan P1 dan P2 pada ketinggian H. Ketinggian H yang mana? H inilah. Nah, inilah selisihnya. Nah, berarti di sini Ibu kasih catatan ya. Catatan di sini. P1 dikurangin P2 ini adalah selisih tekanan P1 dan P2 pada ketinggian H. Nah, sehingga persamaannya menjadi bagaimana? Persamaannya menjadi, tinggal kita masukkan ya. Ini langsung aja tulis ke sini. Maka P1 dikurangi P2 rho GH. Nah, ini kita masukkan. Maka rho GH sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Oke, kita keluarkan nilai rho-nya ya. Maka rho GH sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, rho sama rho nilainya kan sama. Kita habiskan berarti tinggal 2GH sama dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, ini persamaan rumus yang pertama. Oke, kita buat persamaan kontinuitasnya. Oke. Persamaan kontinuitas. Persamaan ini kita lihat pada pipa diameter besar dan pada pipa diameter kecil. Nah, berarti Q1 sama dengan Q2. A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, dari sini kita bisa tahu ya persamaannya A1 V1 per A2 sama dengan V2. Ini persamaan kedua. Tadi kan kita punya persamaan pertama dan persamaan kedua ya. Nah, sekarang kita masukkan ke V1-nya bisa. Nah, kita ganti V1-nya aja ya. Berarti V1 sama dengan A2 V2 per A1. Nah, ada 3 persamaan. Nah, kita masukkan persamaannya yang pertama tadi. Substitusikan persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan 1 kan tadi 2GH sama dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, V1-nya kita ganti ini pada persamaan 3. Maka 2GH sama dengan V2 kuadrat dikurangi A2 dikali V2 per A1. Jangan lupa ya, dikuadratkan. Nah, sehingga, oke, persamaannya kita ke sini ya. Oke, maaf tulisannya agak kurang bagus, tidak apa-apa. Sehingga, oke, kita tuliskan menjadi 2GH sama dengan V2 kuadrat dikurangi A2 kuadrat V2 kuadrat per A1 kuadrat. Nah, kan sama-sama V2 nih, kita keluarkan V-nya. Maka 2GH sama dengan V2 kuadrat, ini berarti 1 dikurangin A2 kuadrat per A1 kuadrat. Sehingga
Persamaan V2-nya 2GH dibagi 1 dikurangin A2 kuadrat per A1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat. Maka untuk menghilangkan kuadratnya diakarkan. Maka akar 2GH per 1 dikurangin A2 per A1 kuadrat. Nah, ini persamaan untuk mencari laju fluida yang mengalir pada venturimeter tanpa manometer. Ini V2-nya. Terus V1-nya bagaimana? Berarti V1-nya sama dengan akar 2GH per A1 per A2. Jangan lupa ya, dikuadratkan, dikurangin 1. Nah, ini persamaan laju fluida pada diameter kecil dan besar pada venturimeter tanpa manometer. Oke, jadi tadi kan di awal sudah dijelaskan ya, kenapa ketinggian fluida pada pipa vertikal berbeda. Nah, ketinggian perbedaan ini dikarenakan pada pipa tersebut kan dihubungkan pipa yang memiliki diameter yang berbeda. Nah, berdasarkan konsep kontinuitas, bahwa debit fluida itu kan sama dengan debit fluida pada pipa yang kecil ya. Hanya yang membedakan adalah laju fluidanya dan luas penampangnya. Nah, pada diameter yang besar, luas penampang yang besar, itu kan dibandingkan dengan diameter yang kecil. Maka, laju fluida pada diameter yang besar itu akan lebih kecil dibandingkan laju fluida pada diameter yang kecil. Tetapi, ingat, tekanannya berbanding terbalik dengan laju fluidanya. Karena laju fluidanya kecil, maka tekanan fluida pada luas penampang yang besar itu lebih besar dibandingkan tekanan pada laju fluida diameter yang kecil. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perbedaan ketinggian fluida pada pipa vertikal pada alat venturimeter ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke persamaan venturimeter dengan manometer. Oke, pada venturimeter dengan manometer ini konsepnya sama dengan venturimeter tanpa manometer. Hanya membedakannya pada venturimeter dengan manometer ini ada 2 jenis fluida. Nah, ini coba kalian perhatikan. Ini yang disebut dengan manometer. Nah, ini venturinya ya. Nah, pada venturi dengan manometer terdapat tabung U. Nah, tabung penghubung U yang berisi raksa. Raksa, ini misalnya air raksa ya. Air raksa dengan ketinggian H. Antara sisi kiri dan sisi kanan selisihnya adalah H. Nah, perbedaan ketinggian ini pasti ada pengaruhnya terhadap tekanan fluida yang mengalir pada bagian luas penampang yang besar terhadap luas penampang yang kecil. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya, dan bisa langsung menjawab. Dan bisa menyimpulkan bahwa tekanan fluida pada luas penampang yang besar lebih besar dibandingkan tekanan fluida pada luas penampang yang kecil. Nah, zat cair mengalir dengan massa jenis ρ melalui pipa dengan luas penampang A1. Nah, daerah pipa yang sempit ini memiliki luas penampang A2. Berarti syarat di sini sebenarnya sama dengan syarat venturimeter tanpa manometer, tapi kita tulis lagi aja ya. A1 lebih besar daripada A2. Tetapi kelajuan A1 itu lebih kecil daripada kelajuan fluida pada A2. Nah, perbedaan kelajuan ini mempengaruhi perbedaan tekanan yang mengakibatkan tekanan pada diameter besar ya, berarti A1 itu akan lebih besar daripada A2 sehingga
mengakibatkan perbedaan ketinggian sisi kiri dan sisi kanan pada air raksa pada pipa U ini. Nah, ini kita pakai persamaan Bernoulli. Nah, kita masukkan konsep persamaan Bernoulli-nya. Oke. Nah, persamaan Bernoulli. Ini jangan sampai lupa ya. Ibu nggak akan meminta kalian menghafal rumus, tapi kita memahami rumus. Nah, ingat P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1, P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, di sini karena ketinggiannya juga sama, berarti H sisi kiri sama H sisi kanan sama ya. Berarti tinggal kita ganti P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, berarti P1 dikurangin P2, Ibu pindahkan ruasnya, maka setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini kan perbedaan tekanan tuh antara pipa diameter kecil dan besar. Karena perbedaan tekanan terhadap dua jenis fluida yang berbeda ya. Berarti, oke, ini persamaan yang pertama. P1 dikurangi P2 itu sama dengan rho aksen rho kalikan GH. Ini persamaan kedua. Nah, kita substitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan pertama. Berarti tinggal aja langsung masukkan rho aksen rho GH sama dengan setengah rho V2 setengah rho V1 kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan rho aksen rho GH sama dengan setengah rho V2 kuadrat V1 kuadrat. Berarti kita kalikan silang menjadi 2 rho aksen rho GH per rho sama dengan V2 kuadrat V1 kuadrat. Nah, di sini kita bisa langsung menemukan nilai V1 dan V2 ya. Nah, berarti di sini kecepatan atau laju ya. Ups. Jadi ini laju fluida V1. Maka V1 sama dengan A2 akar 2 rho aksen rho GH per rho A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat. Nah, berarti laju fluida pada V2 berapa? V2 berarti ini otomatis A1. Akar sama 2 rho aksen rho GH per rho A1 kuadrat A2 kuadrat. Nah, ini persamaan dari venturimeter dengan manometer. Pada laju V1 dan pada laju V2. Oke. Next, kita akan masuk pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Nah, perhatikan ya, gaya angkat pesawat. Nah, ini dia. Oke, V2 kita anggap ini atas, kita anggap ini bawah. Nah, untuk mengangkat badan pesawat, maka kita harus perhatikan laju fluida dan tekanan fluida. Nah, untuk mengangkat
fluida ke atas, syaratnya apa? Syarat agar pesawat terbang ya berarti ya. Pesawat terbang. Berarti laju fluida bagian atas ya, berarti V2 ya, itu harus lebih besar daripada laju fluida di bagian bawah V1. Tapi, ada tapinya. Tapi, tekanan fluida bagian bawah, 1, harus lebih besar daripada tekanan fluida di bagian atas. Oke, ini adalah syarat agar pesawat bisa terbang. Atau yang disebut dengan take off-nya ya. Kalau landing-nya bagaimana? Berarti landing-nya kebalikannya. Kebalikannya bisa dianalisa sendiri ya. Nah, agar pesawat terbang dapat terangkat ke atas, jika gaya angkat itu pasti harus lebih besar daripada berat pesawat. Nah, bagaimana untuk mempertahankan ketinggian pesawat? Supaya pesawat itu terbang pada ketinggian H tertentu. Maka di sini syaratnya adalah laju pesawat perlu diatur, sehingga gaya angkat pesawat itu akan sama dengan berat pesawat. Berarti syarat untuk mempertahankan ketinggian ya, berarti ini syarat untuk mempertahankan ketinggian tertentu. Berarti syaratnya V1, V2 atau gaya, ini yang disebut dengan gaya angkat pesawat. Ini satu kesatuan ya, ini yang disebut dengan gaya angkat pesawat, itu harus sama dengan berat pesawat atau W pesawat. Berarti V1, gaya angkat pesawat itu harus sama dengan massa kalikan kecepatan gravitasi. Nah, bagaimana kita bisa menentukan besarnya gaya angkat pesawat? Nah, besarnya gaya angkat pesawat ini menggunakan konsep hukum Bernoulli. Jadi, konsep ini akan selalu berkaitan pada centimeter ada, pada gaya angkat pesawat ada, pada pipa bocor juga ada. Jadi, kalian pasti lebih fasih ya menggunakan penerapan persamaan Bernoulli. Berarti kita menggunakan persamaan Bernoulli. Berarti kita masukkan P1 setengah rho V1 kuadrat rho GH1 sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat rho GH2. Nah, kan pesawat terbang ya, pasti dalam keadaan ketinggian yang sama antara sisi kiri pesawat dan sisi kanan sayap pesawat. Nah, di sini berarti syaratnya apa? Kita anggap bahwa H1 sama dengan H2 pada persamaan Bernoulli ini. Maka menjadi P1 setengah rho T1 kuadrat sama dengan P2 setengah rho V2 kuadrat. Maka P1, P2, ini tinggal masukkan setengah rho V2 kuadrat setengah rho V1 kuadrat. Nah, P1 dikurangi P2 ini apa? Ini adalah tekanan ke atas. Ini adalah persamaan tekanan ke atas. Masih ingat? Persamaan P tekanan itu kan F per A. Nah, berarti P1, P2 dikalikan A sama dengan F, gaya angkat pesawat. Nah, persamaan ini akan kita masukkan. Nah, ini F ini adalah gaya angkat pesawat. Ini gaya angkat pesawat. Nah, P1 dikurangi P2, ini satu kesatuan. Ini yang disebut tekanan
tekanan ke atas. Nah, sehingga persamaan pertama ini akan kita pakai ke dalam persamaan ini. Oh maaf, ini persamaan 1, berarti ini persamaan 2. Nah, kita substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Oke, substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Berarti, Ibu tulis dulu aja ya. Maka setengah rho V2 kuadrat setengah rho V1 kuadrat. Nah, kita masukkan V1-nya kan nilainya setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Ingat dikalikan A, luas penampang sama dengan V1 dikurangi V2. Nah, ini adalah persamaan gaya angkat pesawat. Jadi, F1 itu gaya angkat pesawat. Satuannya apa? Satuannya Newton. Oke, ini adalah penjelasan singkat tentang fluida dinamis pada venturimeter tanpa manometer, venturimeter dengan manometer, dan gaya angkat pesawat. Oke, sekarang kita akan coba latihan soal.